Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Untuk pertemuan yang kedua, karena yang kemarin khusus untuk perkenalan. Nah, ini foto saya yang lain dari yang kemarin. Nama saya ini, kalau masih ada yang lupa. Kita untuk pertemuan kedua ini mau langsung ke materi, yaitu materi pertama itu bab 1 adalah mengenai induksi matematika. Pengertian pembuktian. Pembuktian itu ada bukti langsung dan tidak langsung. Nah, bukti itu diperlukan jika suatu pernyataan atau suatu keadaan belum jelas nilai kebenarannya. Nah, ini banyak sekali hal-hal di kehidupan kita yang sebetulnya masih belum jelas, tapi kadang orang sering langsung menggunakan pernyataan atau aturan atau keadaan yang belum jelas nilai kebenarannya, tapi langsung digunakan gitu. Dalam dunia hukum, misalnya dalam dunia kejahatan, itu kadang diperlukan yang namanya pengadilan itu untuk membuktikan suatu pernyataan. Nah, pernyataan ini bisa berupa tuduhan, persangkaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena ini belum jelas bagi masyarakat umum, maka keadaan yang belum jelas itu biasanya perlu bukti untuk supaya lebih jelas nilai kebenarannya dan bisa diterima oleh banyak pihak gitu. Nah, itulah keperluan suatu bukti dalam suatu permasalahan. Jadi kalau dalam masalah hukum itu biasanya kalau tindak pidana belum jelas si A, tapi sudah diduga ada bukti awal yang membuktikan bahwa si A itu pelakunya. Nah, maka itu kan menjadi suatu pernyataan, oh si A melakukan misalnya pencurian. Nah, buktinya kalau baru satu itu belum kuat gitu, sehingga perlu digunakan atau ini kan bukti yang lain. Lalu nanti ada bukti yang lain, kemudian nanti bukti-bukti itu ada yang versi yang menuduh, ada versi yang dituduh gitu, supaya nanti kebenaran itu betul-betul teruji di ruang pengadilan, sehingga hakim nanti berani mengatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Nah, gitu. Itu berarti hakim sudah menilai pernyataan-pernyataan, bukti-bukti, saksi-saksi dan sebagainya, sehingga menyatakan benar secara meyakinkan. Nah, bukti itu tadi disebutkan ada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Kalau bukti langsung itu misalnya ada suatu pernyataan, tuduhan, persangkaan dan sebagainya yang ini belum jelas benar atau salahnya. Maka untuk bukti langsung ini dicari fakta yang berkaitan atau yang mendukung pernyataan atau tuduhan ini. Fakta 1, mungkin perlu fakta 2, saksi 1, saksi 2. Kalau saksi itu kan berupa manusia yang menyaksikan, itu kadang ya tidak memperhatikannya, tidak terlalu jeli, maka untuk meyakinkan diperlukan saksi yang kedua begitu, atau fakta 2. Kemudian nanti diperlukan lagi fakta 3. Ada bekas-bekas bercak darah, ada sidik jari. Nah, itu adalah dari fakta juga, masuk kategori fakta. Dan seterusnya itu ada fakta, saksi dan lain sebagainya. Nanti menjadi, kalau itu semua sudah terbukti di pengadilan, menjadi fakta pengadilan, fakta hukum. Nah, lalu kemudian ini digabungkan dengan aturan 1 yang sudah dianggap benar. Ini biasanya kalau saksi ahli yang diundang kalau di pengadilan menyampaikan aturan atau kaidah yang berlaku terkait dengan permasalahan ini gitu. Mungkin perlu nggak hanya aturan 1, aturan 2, mungkin ada saksi ahli 1, saksi ahli 2, saksi ahli 3 dan seterusnya. Nah, setelah saksi-saksi, fakta-fakta ini dikumpulkan, digabungkan dengan aturan-aturan, dengan
kaidah-kaidah yang disampaikan oleh saksi ahli, ini kalau kaitannya dengan permasalahan hukum, ini digabungkan, maka bisa disimpulkan suatu pernyataan baru. Nah, ini dibuat pernyataan baru yang tidak lain itu adalah kesimpulan yang diyakini secara sah menurut kaidah-kaidah logika itu benar menurut dasar-dasar fakta, saksi dan lain sebagainya, fakta atau saksi ahli, maka itu menjadi pernyataan baru yang pernyataan baru ini harus sama dengan pernyataan yang dituduhkan ini secara sah dan meyakinkan. Ini berarti si A mencuri. Nah, itu sama dengan tuduhan ini, maka nanti hakim akan membuktikan bahwa tuduhan ini benar. Berarti A secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian. Nah, gitu. Nah, maka itu terbukti, lalu karena terbukti lalu dilihat sanksi hukumnya apa itu kalau di pengadilannya. Sanksi hukumnya apa, kemudian dijatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang itu apa gitu. Nah, itu bukti langsung. Kemudian ada bukti tak langsung. Apa itu bukti tak langsung? Jadi kalau bukti langsung itu dari fakta-fakta, kaidah-kaidah dari rincian peristiwa atau kejadian-kejadian yang nanti mendukung pernyataan baru atau sebagai suatu kesimpulan yang benar, yang mana itu sama dengan tuduhan atau pernyataan yang masih diragukan kebenarannya di awal tadi. Bukti tak langsung itu pernyataan atau yang menjadi tuduhan ini diingkari dulu atau dianggap salah dulu, atau dibuat pernyataan yang berlawanan nilai kebenarannya. Kalau ini tadi asumsinya benar misalnya, maka di sini dibuat salah dulu. Kalau di sini lebih cenderung asumsinya salah tuduhan ini atau pernyataan ini, maka di sini dibuat benar dulu. Baru nanti dibuktikan adanya kontradiksi dengan hal-hal yang bukti-bukti yang dikumpulkan ini gitu. Kalau secara bukti langsung tadi ini menghasilkan kesimpulan baru. Nah, kalau dibalik, kalau ininya dianggap salah, terjadi kontradiksi, maka nanti kalau ini dianggap salah, maka nanti nggak cocok dengan ini dasar-dasarnya, apakah itu fakta, saksi ahli dan sebagainya. Maka asumsi tuduhan itu dianggap salah itu akan kontradiksi dengan salah satu atau beberapa dari bukti-bukti ini gitu. Maka yang seperti ini dianggap benar. Tapi dalam praktek hukum di negara kita tidak jarang sekali menggunakan yang namanya bukti tak langsung. Padahal kalau bukti tak langsung ini diterapkan, banyak penyimpangan-penyimpangan hukum yang lebih mudah dibuktikan secara tidak langsung. Karena nggak semua pernyataan atau kebenaran itu bisa dibuktikan dengan bukti langsung. Itu kadang sulit dibuktikan dengan bukti langsung. Maka alternatifnya adalah digunakan bukti tak langsung gitu. Nah, kalau pembuktian itu berangkat dari hal-hal yang khusus, hal-hal yang kecil-kecil begini, kemudian disimpulkan ke hal yang umum, itu disebut pemikiran yang induktif atau pembuktian yang induktif. Sementara kalau berangkat dari hal yang umum, kemudian ke hal yang khusus atau sebaliknya dari ini tadi, maka itu dikategorikan sebagai berpikir deduktif atau pembuktian deduktif. Nah, itu berkenaan dengan proses pembuktian dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sebetulnya ada di ilmu logika, tapi sayangnya kalian tidak mendapatkan teori logika, sehingga Bapak menjelaskan kaitannya dengan apa yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin pernah kalian dengar. Nah, berikutnya kita baru ke induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Suatu pembuktian aturan atau rumus yang berlaku pada bilangan asli. Di matematika itu kan kadang orang menemukan suatu rumus atau aturan. Nah, dalam hal ini adalah rumus atau aturan yang berlakunya itu hanya pada bilangan asli. Nah, ini bisa dibuktikan dengan
induksi matematika. Kita tahu bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nggak ada yang paling besar, selalu ada yang bilangan yang lebih besar dari setiap bilangan asli yang kita temukan. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa bilangan asli itu mulainya dari 1. Nah, karena mulainya dari 1, maka induksi matematika itu dimulai juga dari 1 nanti. Jadi, pembuktian secara induksi matematika akan dibuktikan pertamanya untuk bilangan 1. Rumus atau aturan itu benar atau berlaku. Kemudian ada bukti 2 nanti yang akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, maksudnya ini kalau untuk N sama dengan 1 benar, maka kalau K plus 1 menjadi 1 tambah 1 yaitu 2. Artinya, untuk bilangan asli 1 benar, maka untuk N sama dengan 2 benar. Gitu maksudnya. Nah, nanti kalau sudah N sama dengan 2 benar, maka untuk N sama dengan 2 tambah 1 atau N sama dengan 3 benar. Gitu. Maka bisa dikatakan untuk N sama dengan K plus 1 ini sama saja dengan untuk bilangan asli berikutnya. Atau yang lebih besar 1 dari yang sebelumnya. Begitu. Sehingga nanti ini akan beruntun, berurutan itu. Untuk 1 benar, nanti berdasarkan ini berarti untuk N sama dengan 2 benar. Karena N sama dengan 2 benar berarti 2-nya kita taruh di sini, maka menggunakan lagi untuk N sama dengan 3 benar. N sama dengan 3 benar, maka berikutnya nanti untuk N sama dengan 4 benar, begitu seterusnya. Nah, itulah prinsip dari pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Nah, pembuktian ini nanti untuk N sama dengan K plus 1 itu diawali dengan pengandaian bahwa rumus itu berlaku untuk N sama dengan K. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, misal ada soal buktikan bahwa rumus untuk bilangan N, bilangan asli N, berlaku untuk setiap bilangan asli N. Nah, kita mulai dari langkah 1, yaitu membuktikan bahwa kalau N-nya diganti 1, maka rumus itu benar. Gitu. Nah, itu langkah 1, pembuktian untuk bilangan asli 1, seperti ini tadi. Nah, kalau ini sudah benar, maka langkah yang kedua, diandaikan untuk R sama dengan K, untuk N-nya sama dengan K, juga benar. Kemudian nanti dibuktikan, nah ini yang perlu bukti yang kedua. Jadi bukti yang pertama ini R untuk N sama dengan 1, bukti kedua untuk R sama dengan K plus 1. Gitu. Nah, sehingga dengan dua bukti ini maka bisa disimpulkan bahwa R untuk bilangan asli N itu berlaku atau benar. Nah, ini contohnya. Buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N itu hasilnya adalah setengah N kali N plus 1 untuk N bilangan asli. Nah, ini maksudnya untuk sembarang N bilangan asli, maka nanti kalau disusun sebelah kiri 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai yang N itu, maka bisa dicari jumlahnya itu dengan rumus di mana ini N-nya ini diganti dengan bilangan asli terakhir yang dijumlahkan ini berapa gitu. Kalau ini sampai 10 berarti ini diganti ini 10 sama dengan 10 setengah kali 10 kali 10 tambah 1 gitu. Nah, ini kan belum jelas kebenarannya, maka perlu dibuktikan dengan cara induksi matematika. Nah, marilah kita buktikan untuk N sama dengan 1. Nah, N sama dengan 1 bilangannya ya baru 1, ini sukunya juga baru 1. Jadi di ruas kirinya hanya 1, sedangkan di ruas kanan ini N-nya diganti 1. Jadi seperti itu. Nah, jadi ruas kirinya itu baru 1, dengan ruas kanan itu N-nya diganti 1 menjadi seperti ini. Nah, ini kalau dihitung setengah kali 1 itu setengah, sedangkan yang di dalam kurung ini 1 tambah 1 2, maka 2 kali setengah hasilnya adalah 1. Ternyata ini yang ruas kiri hasilnya 1, ruas kanan juga hasilnya 1, berarti benar gitu. Berarti terbukti ini untuk N sama dengan 1 terbukti. Untuk N sama dengan K, nah ini diandaikan benar. Nah, ini untuk membuktikan N-nya sama dengan K plus 1 itu perlu mengandaikan untuk N sama dengan K ini benar, di mana nah ini N-nya diganti K. N yang ini juga diganti K, menjadi seperti ini.
1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai K itu sama dengan setengah kali K kali kurung buka K plus 1 kurung tutup gitu. Nah ini dianggap benar dulu untuk bisa membuktikan yang untuk N sama dengan K plus 1. Kalau diandikan benar berarti 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K ini sama dengan setengah K kali K plus 1 gitu. Karena itu sudah diandikan benar. Kemudian akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah berarti ini ruas kiri, kalau ini K-nya, N-nya ini kan jadi dari sini tadi bertambah 1. Nah jadi ini juga tambah 1 suku. Sedangkan yang di sini nanti K-nya diganti dengan K plus 1. Ini jadi K plus 1, ini jadi K plus 1. Nah seperti itu. Jadi yang ruas kiri itu kalau yang ini tadi cuma sampai K, nah yang ini sampai K plus 1 gitu. Kemudian yang di kanan ini yang K di sini diganti K plus 1. Di sini K diganti ini K plus 1 begitu. Kemudian ini disederhanakan, yang ini kalau dibuka kurungnya jadi 1 tambah 1 2, ini di sebelah kanan. Sedangkan yang K plus 1 ya tetap K plus 1 karena nggak bisa disederhanakan. Nanti kita akan membuktikan bahwa ruas kiri ini kalau kita sederhanakan nanti akan menjadi sama dengan ruas kanan. Maka kita menggunakan pengandaian ini. Pengandaian yang sebelumnya ini 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K itu adalah sama dengan setengah K kali K plus 1. Nah ini kan sama dengan ini. Nanti lebih jelaskan karena ruangannya sudah agak terbatas, kita ke halaman berikutnya aja. Ini dihapus supaya lebih luas. Nah begitu. Ini saya tulis ulang lagi untuk N sama dengan K diandikan benar tadi ya. Nah itu diandikan benar. Kemudian untuk pembuktiannya adalah untuk N sama dengan K plus 1. Kita tulis lagi dua ruasnya. Nah seperti itu. Ini ruas kiri dan yang sebelahnya tentunya ya ruas kanan gitu. Ruas kiri ini namanya ruas itu biasa dibatasi oleh sama dengan. Nah ini ruas kiri, yang ini ruas kanan. Sedangkan yang paling kanan ini hanya penyederhanaan dari yang tengah ini. Sehingga ruas kanannya nanti kita pakai yang ini. Nah sekarang kita lihat ini dari 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah K. Itu kan sama dengan yang ini, pengandaian tadi. Karena ini sudah sama dengan ini dan ini kita sudah diandaikan benar, berarti ini itu sama dengan yang kanan ini gitu. Sesuai dengan pengandaian ini. Nah, sehingga kita punya dasar untuk mengganti yang ini karena sudah sama dengan yang ini. Nah, ini kita ganti dengan ruas yang kanan ini. Sehingga menjadi setengah K kali K plus 1 itu yang 1 tambah 2 tambah sampai dengan K. Kemudian kita tambahkan K plus 1-nya untuk nanti bisa kita sederhanakan gitu. Nah begitu. Nah sebelum ini ke langkah berikutnya ada yang perlu diingat, yaitu sifat distributif antara perkalian dan penjumlahan. Apa itu sifat distributif? Yaitu distribusi itu penyebaran. Artinya terjadi menyebar. Kalau ini kalinya hanya 1, A tambah B, ini yang di dalam kurung, kemudian kalikan dengan X. Ini tadi yang bertanda kali itu yang hanya di sini. Nah, itu bisa menyebar menjadi 2. Jadi, A-nya ini kali X, ini A kali X, ditambah B kali X, B kali X. Jadi, kalinya tadi di sini hanya 1, di sini berubah menjadi 2, yaitu A kali X dengan B kali X. Itu maksudnya sifat distributif. Nah, sifat distributif ini karena ini sudah sama dengan, ya kita menulisnya bisa dari kiri atau bisa dari kanan. Nanti yang kanan ini ditaruh di kiri juga bisa. Menjadi, nah kalau ditaruh di kiri ini biasanya kita membacanya, ini kan ada faktor yang sama, yaitu X. Kalau ada faktor yang sama, maka X-nya bisa dikeluarkan. Kemudian yang di dalam kurung itu adalah faktor yang di sini ada A, nanti yang ada dalam kurung. Faktor di sini ada B, itu yang ada dalam kurung gitu. Nah ini juga kan seperti itu gitu. Ada faktor yang sama antara dua jumlahan ini yang dijumlahkan juga hanya 2.
yaitu K plus 1, di sini juga K plus 1. Nah, ini merupakan faktor yang sama. Nah, ini kita keluarkan gitu. Kita keluarkan, kemudian di sini yang tertinggal faktor yang satunya. Nah, di sini karena nggak ada faktor yang kelihatan di situ, maka setiap bilangan itu punya faktor 1. Maka yang di sini yang ini yang di dalam kurungnya tinggal ini. Kemudian yang K plus 1 ini setelah dikeluarkan, maka di sini ada faktor 1. Makanya di sini kita tulis plus yang ini plus 1 gitu. Jadi di sini merupakan faktor dari yang penjumlahan yang kiri ini, suku yang kiri dan suku yang kanan gitu. Supaya kita bisa sederhanakan lagi, bagaimana kalau ini setengahnya ini dikeluarkan. Nah, kalau setengahnya dikeluarkan, ya harus nanti kalau dikalikan ulang akan kembali seperti ini gitu. Yaitu menjadi, nah setengahnya keluar, maka ini setengah K di dalam tinggal K. Ini juga sifat distributif lagi ini, tapi yang kalau ini tadi distributif dari sebelah kanan, kalau yang ini distributif dari sebelah kiri. Ini juga kita keluarkan faktor setengah. Kemudian 1. Kenapa ini jadi 2? Karena ini kalau setengah dikalikan 2 nanti akan menjadi 1. Kembali lagi seperti ini. Jadi ini adalah tampilan yang beda menggunakan distributif kiri tadi dari kurung yang di sebelah kiri ini. Kemudian ini kita bandingkan dengan ruas yang kanan, karena kita tadi kan hanya mengerjakan ruas yang kiri, tidak ngutak-atik ruas yang kanan. Ternyata ini kalau sudah sampai langkah ini, kita sudah melihat kemiripan dengan ruas kanannya ini. Hanya bedanya di sini K plus 2-nya di kanan, K plus 1-nya di kiri. Kalau yang ini K plus 2-nya di kiri, K plus 1-nya di kanan gitu. Nah, maka supaya persis sama, maka ini kita bisa tukar tempat dengan menggunakan sifat komutatif atau pertukaran perkalian. 4 kali 5 dengan 5 kali 4 sama saja. Maka ini bisa juga diperlakukan seperti itu menjadi setengah kali K plus 1-nya di sebelah kiri, K plus 2-nya di sebelah kanan. Nah gitu. Ini sudah dibalik ya. K plus 1-nya sebelah kiri, K plus 2-nya sebelah kanan. Nah ini baru persis sama dengan ruas yang kanan. Nah karena sudah bisa ruas sama dengan ruas yang kanan, ini tadi kita hanya mengerjakan ruas kiri, ternyata kita sederhanakan, kita gunakan aturan-aturan yang ada yang sudah diakui kebenaran sebelumnya, ternyata sama dengan ruas yang kanan. Maka ini kita menyatakan ini terbukti bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Artinya apa? Berarti untuk N sama dengan K plus 1 benar gitu, terbukti gitu. Nah ini merupakan bukti yang kedua. Tadi bukti yang pertama untuk N sama dengan 1 tadi bukti 1 gitu. Sehingga dari bukti 1 dan bukti 2 kita bisa menyimpulkan bahwa terbukti bahwa atau rumus ini benar atau terbukti untuk setiap N bilangan asli gitu. Nah itu langkah-langkah pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Itu salah satu contoh-contohnya ya, salah satu contoh dari pembuktian suatu rumus dengan menggunakan induksi matematika. Supaya lebih jelas, mari kita cermati lagi langkah pembuktian dengan induksi matematika tadi. Bukti 1 tadi untuk N sama dengan 1 dan bukti 2 untuk N sama dengan K plus 1 itu artinya, nah untuk N sama dengan K plus 1 bisa kita baca kalau K-nya diganti 1 akan ini jadi N sama dengan 2. Artinya sama saja ini untuk N berikutnya. Jadi untuk N sama dengan 1 benar, maka untuk N berikutnya benar. Berarti N sama dengan 2 gitu. Nah nanti kalau N sama dengan 2 sudah terbukti, nah kita taruh sini N sama dengan 2 benar, maka N sama dengan 2 plus 1 juga akan benar gitu. Dan begitu seterusnya gitu. Sehingga bisa kita tulis untuk N sama dengan 1 benar, nah selanjutnya untuk N sama dengan 2 juga benar. Nah, terus berulang itu nanti. N sama dengan 2-nya jadi di sebelah kiri. Kalau untuk N sama dengan 2 benar, maka selanjutnya untuk N sama dengan 3 benar. Untuk N sama 3 benar, maka selanjutnya untuk N sama dengan 4 juga benar. Begitu seterusnya, maka ini enggak ada berhentinya. Kalau untuk N sama dengan 4 benar, untuk N sama dengan 5 benar.
untuk n sama dengan 6 benar, untuk n sama dengan 7 benar, dan terusnya nggak ada habisnya. Nah, maka disimpulkan bahwa suatu aturan atau rumus itu berlaku untuk n bilangan asli. Nah, itulah proses pembuktian induksi matematika. Berikut salah satu contohnya. Nah, untuk kegiatan kalian setelah ini video sudah dicermati, sudah dipahami, itu untuk pada jam pelajaran ini kalian bisa mencoba salah satu atau beberapa soal yang ada di sini. Kemudian nanti sisanya untuk latihan di luar KBM. Jadi yang satu, untuk di dalam KBM ini setelah video ini dicermati, dipahami, maka nanti dicoba beberapa soal ini. Pilih mana yang kalian bisa, itu dicoba kerjakan. Ya minimal 1 atau 2 lah. Selama KBM ini sampai menghabiskan jam pelajaran kita. Tapi untuk menguploadnya saya beri waktu yang cukup longgar sampai jam 17.00. Jadi ngerjakannya silakan dalam KBM. Kalau nanti masih ada yang belum jelas bisa mungkin diskusi dengan temannya, belajar dengan temannya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah mengerti, ya usahakan sampai hari ini harus mengerti, kalian mengerjakan 1 atau 2 soal gitu minimal lah. Kemudian diupload di Google Classroom kelas kalian gitu. Saya kira begitu yang menjadi pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian dimudahkan untuk mengerti. Kalau belum mengerti juga, kalian bisa ulang video ini sampai nanti mengerti. Kemudian jangan lupa memilih 1 atau 2 soal untuk diuji coba oleh kalian, untuk dibuktikan secara induksi, dan hasilnya pembuktian itu di-upload atau diunggah di Google Classroom kelas kalian. Ditunggu sampai jam 17.00. Sekian, ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.